Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stok Teknisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 6 April 2023. Hari ini saya bikin agak spesial, saya khusus untuk membahas 4 saham di bidang konstruksi, yaitu Wika, PTPP, WSKT, dan ADI. Keempatnya ini lagi downtrend gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah atau sudah sering ikuti channel Stok Technician, bisa dibuka-buka lagi file yang lama, konten-konten yang lama gitu. Saya sering kali mengingatkan kalau kita memilih saham itu kita pilih pakai fundamental. Nah ya, jadi kalau kita cari-cari saham apa yang kita pengen beli, nah kita membelinya dengan melihat fundamentalnya. Sedangkan kalau kapan kita harus membeli saham, nah itu kita gunakan teknikal. Nah, teman-teman kalau melihat, coba kita langsung lihat di saham Wika. Ini chartnya ya. Jadi kalau saham Wika teman-teman lihat di sini, saya tidak meragukan lagi untuk saham Wika ini secara fundamental itu udah murah, artinya harga itu udah ada di bawah book value. Nah, kita bisa memilih saham Wika ini, tetapi kapan kita melakukan pembelian itu kita gunakan teknikal. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, dia sedang downtrend. Nah, ini adalah tren yang sedang turun, meskipun ini kecil-kecil, tapi saya harus ingatkan kalau turunnya kecil-kecil gini, pendek-pendek gini, ini justru lebih membunuh gitu ya, lebih membunuh trader karena akan banyak yang terjebak dengan harapan palsu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada saat Wika sedang jalan turun gitu ya, ada jalan turun dengan kecil-kecil. Beberapa kali di sini teman-teman lihat ada fase sideways, kemudian mencoba menembus resisten. Ya, ini ada higher high, higher low, kemudian mencoba menembus resisten, terus gagal, turun lebih dalam lagi. Itulah pentingnya kita punya stop loss. Jadi begitu kita gagal menembus suatu resisten atau false break misalnya, ya kita langsung kabur, kita melarikan diri. Untuk Wika sendiri saat ini udah menembus turun lagi ya, menembus supportnya sekarang ada di angka 490. Support berikutnya itu ada di sekitar 364. Ini nantinya teman-teman bisa lihat 364. Mungkin kalau ada yang mau coba-coba untuk dapat keuntungan jangka pendek bisa di 364. Cuman kalau saya sarankan sih ya jangan deh. Ngapain menantang maut ya, mempertaruhkan uang. Cuman kalau yang udah terlanjur nyangkut di Wika, ya saya harap jangan dulu gegabah untuk melakukan averaging cost ya. Averaging cost itu tidak sebaiknya dilakukan sebelum kita melihat pertanda yang jelas saham itu sudah membentuk atau udah terjadi reversal. Jadi kita harus menentukan dulu apakah terjadi suatu reversal atau enggak sebelum kita melakukan averaging cost gitu ya. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini kita lihat di sini ada triple bottom 1 2 3. Ada triple bottom. Teman-teman kemudian bisa coba ini triple bottomnya sampai di sini ya. Ini adalah neckline, kemudian kita tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini adalah target pergerakan untuk triple bottom, di mana ini tercapai. Setelah tercapai, kemudian harga kembali bergerak turun. Nah, pertanda seperti ini yang kita tunggu sampai kita siap melakukan pembelian. Sebelum itu ada, saya harap teman-teman jangan terlalu gegabah untuk melakukan averaging cost di saham Wika.
Selanjutnya kita coba lihat saham PTPP. Nah, saham PTPP ini kita punya resisten itu ada di 590, support terdekat ada di 555, sedangkan kalau support tersebut tertembus, kita akan ketemu dengan support 530. Ini kita lihat dulu ya, trennya. Teman-teman bisa selalu menguji teknikal itu, karena teknikal selalu bekerja di setiap saham gitu ya. Jadi kalau kita lihat polanya itu selalu berulang. Kalau teman-teman belum melihat ada pertanda reversal, ya jangan dulu melakukan pembelian. Misalnya ini, sekarang ini ya. Sekarang di sini kita lihat ini sementara trendless gitu ya. Dia sementara bergerak ranging gitu di antara kotak merah dan kotak kuning. Bisa jadi ini adalah suatu awal reversal, bisa jadi, tapi belum ada konfirmasi. Jadi kita hanya boleh curiga, kita akan mengamati terus pergerakan saham PTPP selagi support di area kotak kuning ini masih terjaga, kemudian tidak tembus turun, artinya kita bisa berharap bahwa ini adalah suatu fase sideways di mana kemudian bearish-nya itu akan berakhir dan bullish akan segera masuk ke dalam pasar. Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan dalam fase sideways ini. Kadang-kadang kita terjebak karena kita menganggap, wah ini udah fase sideways yang cukup oke, seperti sini, wah ini udah cukup oke, ada sideways cukup panjang, kemudian ini breakout, dan kita entry di sini. Nah, dengan mengandalkan, wah ini breakoutnya di sini cukup kuat dan ya memang lebih tinggi, tapi setelah itu kan tidak bisa menembus resisten yang ini. Ya, di sini kan ada resisten ya, kita harus katakan di sini ada resisten. Nah, ini resistennya ada di sekitar sini. Nah, pada saat resisten ini tidak bisa ditembus, yaitu artinya kita udah tahu bahwa ini saham nggak kuat naik. Kita harus segera mengamankan uang kita. Itu yang akan teman-teman lihat kejadian di sini lagi. Ya, selama dia masih trendless, nah, teman jangan melakukan tindakan apapun dulu sampai memang terkonfirmasi saham itu naik. Mau turun sampai kapan? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu turun sampai kapan, turun sampai di harga berapa. Kita cuma bisa menduga-duga. Nah, kita cuma bisa menduga-duga. Selanjutnya ya kita hanya mengikuti pasar aja, kemana pasar akan bergerak. Cuman kita bisa kasih perkiraan, ya resistennya itu ada di sekitar 590-an dan supportnya ada di 530. Itu aja yang kita bisa jadi. Soal dia ditembus naik atau tembus turun, kita nggak punya kuasa. Next kita punya WSKT. Nah, teman-teman lihat juga sama semuanya. Konstruksi memang sedang downtrend ya. Semuanya murah. Secara fundamental itu mengatakan saham-saham ini boleh kita pilih. Tapi waktu entry-nya itu kita sebaiknya mengikuti teknikal. Jadi teknikal akan mengatakan kalau sudah terjadi reversal, terkonfirmasi reversal, kita ikutan. Dan kalau saham sudah uptrend, kita masuk dimanapun, kita beli di harga berapapun, itu kita akan cuan. Nah, itu kan yang sebenarnya kita tunggu. Jadi kita akan melihat lagi, ini adalah area untuk sideways trendless-nya WSKT dengan resisten di 230 dan support ada di sekitar 194. WSKT akan bergerak di sekitar situ, kita akan lihat aja, semoga supportnya tidak tertembus dan kita bisa ikutan pada saat terjadi reversal. Berapa lama dia akan bergerak sideways?
biasanya kita sebut sebagai fase akumulasi, gitu ya. Jadi fase akumulasi itu biasanya kita bisa kenali dengan saham yang bergerak perlahan antara support dan resisten, volume kecil-kecil karena ada market maker yang sedang mengakumulasi tanpa ingin terdeteksi oleh pelaku pasar lainnya. Sehingga volume transaksi itu tetap dijaga kecil-kecil. Bisa saja ini sementara diakumulasi ya, volume kecil-kecil seperti ini bisa aja sementara diakumulasi, kita nggak tahu berapa lama lagi untuk melakukan akumulasi, tapi biasanya teman-teman bisa mendapatkan fase akumulasi itu dengan harga saham yang bergerak sideways dan volume kecil-kecil. Nah, kita sebagai trader kita nggak pernah tahu ini harganya mau sampai berapa gitu kan, mau sampai berapa lama. Cara paling enak untuk ikutan adalah pada saat fase sideways itu dilewati, resistennya itu dilewati dengan volume yang cukup besar. Itu akan mengkonfirmasi harga akan bergerak naik. Kita bisa lihat contoh sebelumnya ya. Misalnya di sini teman-teman lihat ini fase sideways di sini. Ini cukup bagus ya, cukup panjang. Kita kira ini sudah selesai. Terutama pada saat di sini kita lihat terjadi penembusan resisten, dengan volume yang cukup besar, ada di atas rata-rata. Tapi ternyata tidak berhasil mengangkat pergerakan WSKT karena harga kemudian turun lebih jauh. Disinilah pentingnya teman-teman melihat konfirmasi, ya, melihat konfirmasi. Kadang-kadang saya suka katakan biarkan aja dia tembus suatu resisten dengan volume yang cukup besar, nanti dia akan support test. Dia support test, supportnya kuat, barulah kita ikutan. Itu untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti ini. Kita udah melihat tembus resisten dengan volume cukup besar, tapi ternyata tetap gagal untuk reversal. Nah, padahalnya semuanya udah oke gitu. Ini fase sideways-nya berjalan cukup bagus, volumenya juga kecil-kecil. Ya, dalam range yang cukup panjang juga teman-teman bisa melihat ini range-nya seperti ini, tapi nggak bisa naik. Nah, di sini teman-teman perlu untuk melihat pertanda alam yang diberikan oleh chart. Selanjutnya kita lihat saham ADI. Nah, saya lupa tadi saya sudah katakan atau belum, saat ini saya masih sementara live price ya. Jadi pasar masih buka, teman-teman bisa lihat di sini. Ini masih ada 2 jam 17 menit lagi sebelum candlenya ini sempurna. Jadi masih ada waktu 2 jam sebelum pasar ditutup hari ini. Nah, ini sama juga kejadiannya ya, kalau teman-teman lihat di sini ada support di sekitar 400, kemudian kalau tertembus kita akan punya support lagi di 382. Nah, 382 ini adalah batas, kalau teman-teman lihat itu adalah low sejak di sini ya. Nah, ini low sejak di sini di 20 Maret tahun 2020, waktu itu pasar kita crash. Nah, itu belum mencapai low tersebut. Jadi itu ada 380 ya. Itu adalah low setelah tanggal 20 Maret 2020. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa itu kalau saham sedang turun tidak ada support yang terlalu kuat untuk menahannya. Semua support itu akan ditembus. Ya.
Ingat itu, kalau saham sedang downtrend, semua support akan ditembus. Berarti kalau ada support yang tidak ditembus, ya, ada support yang tidak ditembus, itu adalah pertanda bagus bahwa downtrendnya kemungkinan akan selesai. Oke, dari tadi kan kita bicarakan itu, kalau supportnya tidak bisa ditembus, area kotak kuning ini tidak bisa ditembus, artinya ini support udah mulai kuat. Kemungkinan downtrendnya akan selesai. Tetapi kita harus perhatikan juga, bila resisten tidak ditembus, berarti kan itu juga belum mulai uptrend. Kita akan katakan itu sebagai sideways, trendless, gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau downtrend itu semua support itu akan ditembus. Tidak ada support yang terlalu kuat. Sebaliknya pada saat uptrend, semua resisten itu akan ditembus. Tidak ada resisten yang terlalu kuat yang bisa menahan suatu uptrend. Nah, ini yang menarik. Pada saat kita melihat suatu resisten tertembus, kita bisa curiga itu adalah suatu uptrend. Gitu ya. Makanya kan kadang-kadang atau sering saya ngomongin, perhatikan higher high dan higher low. Higher high menembus resisten, kemudian dia turun untuk membentuk higher low, tidak ada support yang ditembus, kemudian dia akan mantul naik lagi membentuk high yang lebih tinggi. Itu yang sebenarnya kita incar pada saat kita mencari suatu uptrend. Nah, ini saham ADI sama seperti saham-saham sebelumnya, teman-temannya sedang downtrend dan harganya ini udah murah. Harganya ini udah murah, kalau saya nggak salah PBV-nya itu sekitar 0,4. Artinya udah di bawah setengah. Kalau kita dapat harga di bawah sekarang, terus mengikuti sampai ADI mencapai book value-nya saja, kita udah untung lebih dari 100%. Itu ceritanya. Tapi kan kita nggak tahu di mana kita harus membeli supaya kita nggak terlalu lama merahnya. Karena kalau kita nyangkut itu ada beberapa kesempatan yang kita lewatkan. Nah, ini menarik karena kita lihat di sini volume transaksinya udah sangat kecil ya. Volume transaksinya udah sangat kecil, tapi harga masih bergerak, kita katakan masih turun. Ini akan lebih menarik kalau ternyata ADI bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak merah yang tadi saya sebut, tidak menembus support, tidak menembus resisten. Kemungkinan ada yang sedang melakukan akumulasi, mengumpulkan saham ADI secara perlahan-lahan tanpa ingin terdeteksi. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu sampai terjadi breakout dengan volume yang cukup. Ya, breakout resisten dengan volume yang cukup. Biasanya saya akan menunggu lagi sampai terjadi support test. Kalau supportnya kuat, barulah kita ikutan. Gitu ceritanya ya. Jadi menembus resisten, support test, support kuat tidak ditembus, berarti itu konfirmasi uptrend. Di situ baru kita ikutan. Nah, saya kira untuk pembahasan saham-saham konstruksi yang sedang downtrend, saya nggak bisa kasih terlalu banyak solusi. Ya, saya cuma bisa katakan ini saham sedang downtrend. Kalau teman-teman yang belum atau tidak terjebak, sebaiknya hindari dulu. Tapi kalau teman-teman yang udah terlanjur terjebak karena semuanya udah downtrend panjang, kemungkinan itu loss-nya itu, floating loss-nya udah terlalu besar dan kayaknya agak berat kalau mau di cut loss ya. Nah, kalau udah agak berat di cut loss, ya mungkin teman-teman perlu mengumpulkan beberapa rupiah lagi untuk melakukan averaging cost, ya,
diturunkan lagi dia punya rata-rata dengan memperhatikan reversal yang akan terjadi. Ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan kalau terjadi reversal, teman-teman bisa melakukan pembelian. Sebelum ada konfirmasi terjadinya reversal, sebaiknya jangan dulu melakukan averaging. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.